Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Fania Permatasari, NIM P2217230, mahasiswa Stikes Geraha Edukasi Makassar. Kali ini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan pokok bahasan asma, sasaran keluarga Tuan J, waktu 08.00, hari Rabu tanggal 22 Januari 2024, tempat di rumah Tuan J. Tujuan instruksional umum, keluarga memahami resiko asma. Bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur, yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain A. Rokok, B. Bulu binatang, C. Udara dingin, D. Infeksi virus, E. Paparan zat kimia, F. Aktivitas fisik, G. Infeksi paru-paru dan saluran napas bagian atas, H. Pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerja pabrik tekstil. Emosi yang berlebihan seperti tertawa terbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut. Dan terakhir, alergi makanan seperti kacang-kacangan. Tujuan instruksional khusus, setelah diberikan penyuluhan, keluarga dapat menyebutkan definisi asma, keluarga dapat menyebutkan faktor-faktor resiko terjadinya asma, keluarga mampu mengenal tanda dan gejala asma, dan keluarga mampu menyebutkan cara pencegahan terhadap penyakit asma. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu leaflet dan SAP. Penyuluh tentu saja saya, Maudy Fania Permatasari. Tahapan pembukaan kegiatan penyuluh yaitu mengucapkan salam, perkenalan, dan menjelaskan tujuan. Sasaran klien, audiens, waktu 5 menit. Tahapan penyampaian materi yaitu menyampaikan materi seperti pengertian, faktor-faktor resiko, tanda dan gejala, pencegahan, dan memberikan kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian penutup, evaluasi, kontrak waktu, mengucapkan salam, waktunya 5 menit. Pengertian asma. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengih, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Faktor-faktor resiko terjadinya asma. Bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur, yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru dan saluran napas bagian atas. Pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerja pabrik tekstil. Emosi yang berlebihan seperti tertawa terbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut. Dan terakhir, alergi makanan seperti kacang-kacangan. Tanda dan gejala asma. Seseorang yang mengidap asma bisa mengalami beragam gejala seperti sesak dada, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, mengih yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Pola gejala pada setiap pengidap asma pun bisa berbeda-beda. Meski begitu, pola gejala yang paling umum yaitu datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. Mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek. Dipicu oleh olahraga, alergi udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. Lebih buruk di malam hari atau di pagi hari.
Pengobatan asma ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalani pengobatan dengan dokter agar asma tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang memicu kekambuhan. Biasanya, dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Pencegahan terhadap asma yaitu mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. 3. Melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. 4. Menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. 5. Memonitor kondisi saluran napas perlu diperhatikan. Penggunaan inhaler justru berisiko meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikannya dengan dokter, supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan untuk pengidap asma untuk mencegah komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan pernapasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.